Iya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman ya. Sekarang tanggal 30 Desember. Ya, sudah tutup tahun pasar sahamnya. Nanti kita belajar lagi, kita evaluasi Desember ini duit gedenya seperti apa. Kan masuk ke saham bank gede-gede itu asing netbuy. Terus nanti kira-kira Januari bagaimana? Pilihan sahamnya apa gitu. Terus nanti kalau ada pertanyaan mau cek saham apa, ya, analisa TA-nya atau bandarmologinya kita cek. Oke, kita mulai saja. Kita matikan videonya ya. Yuk, ini yang data asing lokal ya, lokal foreign. Saya tarik data dari 1 Desember ya. Jadi ini full sepanjang bulan ini. Asingnya total beli 5,5 triliun. Ini gede. Dan gedenya di saham bank. BCA 3 triliun, BRI 1,7, Telkom 1,5, Mandiri 700-an, Astra 494. Ya, ini asing masuk ke Astra tapi harganya belum naik. Itu misalnya Pak Heru gitu mau ngambil untuk swing bulanan, Astra cocok Pak. Karena dari bawah asingnya udah masuk, tapi harganya belum naik gitu. Ya. Terus yang kemarin drop itu TPIA tuh, tapi asingnya masuk gede ini. Ya kemungkinan nanti bisa naik lagi. Yang saham PP yang asing masuk itu Desember TPIA, nih. Kemudian Brand, lalu Cuan, ya kan? Itu. Terus yang saham bank nih ada BNI, BNI asingnya masih masuk. Terus yang consumer Unilever. Ya, kalau suka saham consumer sepertinya Unilever nanti bisa swing up, bisa naik bulan Januari. Ini asingnya mulai nampak masuk di sini. Terus ADMR, ADMR ini stabil, powernya stabil, trennya terjaga. Untuk trading harian juga sering benar gitu, alurnya sering jalan. Terus diam-diam nih Bukalapak asing masuk, Bukalapak. Coba nanti dipantau. Ya. Karena kebalikan, Gotonya kan asing net sell. Nih, Goto asing net sell 1,1 T kan, gitu. Gotonya untuk tektokan dulu. Ya. Sementara duit gede yang masuk November itu udah keluar di Desember. Nanti dipantau dulu pergerakannya. Lalu asing yang net buy ini BRPT itu 108. Ya, saham PP juga. Berarti yang saham PP ada TPIA, Brand, Cuan, BRPT gitu kan. Nah, kalau suka saham grup PP, ya empat ini itu tenaganya ada. Ya. Sementara turun ya enggak apa-apa. Memang ada naik, ada turun, ada fase-fasenya. Diikuti aja alurnya itu. Ya, gitu. Ini jadi Desember asingnya net buy 5,5 triliun mayoritas ke saham bank. Sekarang kalau kita lihat posisi harganya secara grafik nih ya, termasuk IHSG ini, kita evaluasi analisa chartnya nih, IHSG. Ini weekly ya, nih weekly ya. Weekly chartnya itu basic signal di situ. Apa tuh Golden Cross tuh? November kan. Jadi ini trennya masih uptrend di atas support, tekanan beli, parabolik SAR di bawah candle itu artinya tekanan beli. Ya, ini harganya naik begitu kan? Ini sejak kapan itu? Akhir Oktober. Jadi sejak akhir Oktober itu naik banyak nih, 7,8% IHSG. Nah ini monthly chart. Tuh. 1 bulan 1 candle. Waktu corona ambles itu kan di sini nih. Tuh. Ini bulan Maret tahun 2020 yang merah gede ini. Itu corona. Tapi itu kalau tren 5 tahun, 10 tahun, ini kan panjang ya. Ini tahun yang di bawah.
Ini yang ambles 2008 tuh. 2008 koreksi tapi naik lagi. 2015 koreksi naik lagi. Kemarin 2020 ya, naik lagi. Nah, sekarang kira-kira tahun depan naik apa turun? Melihat signalnya seperti ini, tahun depan tuh bullish. Bullishnya kemana? Paling ke 8.000 itu bisa itu. Jadi secara tren IHSG bullish. Tren 5 tahun, 10 tahun ini strong bullish ini. Kayak gitu. Jadi proyeksinya tahun depan IHSG bullish. Ya. Tapi kalau mau masuk ke saham bank, sekarang nawar. Ini posisinya ketemu mahal. Kalau di chart harian, ya, IHSG chart harian, daily chart, ketemu mahal karena naik dari sini, dari bottomnya ini 9%, hampir 10%. Kita cocokkan sama yang duit gede masuk tadi. 4 bank besar tadi kan, BCA, tiba-tiba naik banyak. Ini asingnya gelontoran masuk itu. BCA, kemudian BRI. BRI juga posisi tinggi itu. Udah naik banyak kan nih dari bottomnya itu. 18%. Kalau whole bulanan bagus kan. Masuk awal November ikutin asing, khususnya yang setpay itu. Terus Mandiri, ini juga akan lanjut bullish. Tenaganya ada, powernya ada. Asing masuk terus sejak November. Ini BNI. BNI kok chartnya begini. Yang ini. Ini BNI. Chart harian. Ya. Bullish kan? Bullish di atas support. Ini golden cross lagi. Asing masuk. Ini kalau trennya seperti ini nanti juga Januari masih bullish itu. Ya kan? Itu yang BNI. Kemudian bank yang lain, ya BRIS tadi, tapi ini asingnya belum masuk ke sini. Ini tadi udah kita cek sekilas tadi, itu CC kan. CC yang berpengaruh di sini. Kalau proyeksinya bagaimana? Proyeksinya tetap bullish juga. Tahun depan ini BRIS itu nanti tadi berapa? 2.400 tadi kan. Kita tarik Fibonya. 2.400, 2.500 itu targetnya tahun depan. Saham BRIS itu. Fibo. Ini dari yang lowest ini ke sini. 25 malah. Ya udah 2.500 gitu. Target tahun depannya ke situ. Kalau dari harga sekarang ke 2.500, potensi up-nya 43%, 40-an% sekitar itu. Ini baru separuh jalan. Basic-nya di sini. Ini opsi lain ini, ya, selain 4 bank besar tadi. Kalau BTN gimana misalnya kita cek sekalian. BTN itu tenaganya yang kurang di sini, asingnya kurang kurang masuk gitu loh. Ini trennya kayak gini kan, kurang ya. Tapi bisa aja tahun depan bullish. Waktu itu pernah bullish seperti ini. Ini kalau ada duit gede yang berani masuk,
bisa aja tahun depan bullish BTN. Tapi daripada BTN masih mending BRIS tadi. Ya, ini laporan keuangannya kan juga bagus. Jadi opsi saham bank selain yang 4 bank besar tadi ya BRIS ini kira-kira kayak gitu. Kemudian tadi asingnya kemana lagi selain bank besar tadi? Telkom sama Astra gitu. Coba kita cek ya. Telkom akhirnya naik kan? Nah, nih. Ini chart harian. Chart harian Telkom naik. Nah, di sini udah mahal. Mahal dead cross. MACD-nya juga dead cross. Ini yang di internal group saya udah aba-aba sell exit. Lot bulanan Telkom exit. Ya, waktu itu masuknya kan dari Golden Cross ya, masuk. Kalau diukur dari yang MACD Golden Cross itu di sini. Misalnya jual di situ, itu 11%. Memang secara persen kok cuma 11, bukan 30 gitu. Beda. Karena di sini apa yang kita cari stabilitas dan keamanan. Jadi persenanya itu mau 5%, 10% enggak apa-apa. Tapi lebih tenang. Ketika asingnya masuk, Telkom pun naik lagi, ya kan? Kayak gitu. Ini lot bulanan keluar dulu. Ya, lot bulanan yang masuk sejak November. Tapi kalau untuk investasi dipegang beberapa tahun, pegang aja. Nanti misal dia kendor sedikit, ya beli lagi. Tahun depan proyeksinya Telkom bagaimana? Bullish. Bullish ini, asing masuk, ya kan? Tenaganya ada gitu loh. Secara grafik juga ini buy signal terakhir nih baru separuh jalan kan. Nanti misalnya ada kendor sedikit balik 38 atau 37 itu masuk lagi. Ya, ini yang Telkom. Yang 4 bank besar bagaimana? Lot bulanan sell semua. Ya, lot bulanan udah sell semua habis. Jadi Desember itu mayoritas broker lokal itu panen raya. Panen benar-benar panen di saham bank. BCA, BRI, Mandiri, BNI. Itu lokalnya kan keluar semua itu. Asingnya masuk gede, lokalnya profit taking kan gitu. Kemudian asing yang beli lagi di sini ada Astra tuh. Nah, ini Desember asing masuk ke Astra, tapi harga sahamnya belum naik. Jadi untuk saham lapis satu, untuk swing strateginya bagaimana? Yang 4 bank besar tadi dijual, Telkom dijual, masuk ke Astra gitu loh. Ini di chart harian kurang rapi ya kan? Nampak kurang rapi. Tapi kalau kita geser ke yang weekly chart, nampak lebih rapi, lebih jelas. Hampir golden cross. Ya. Ini proyeksinya kuartal 1 tahun depan bullish, targetnya balik 7.000. 24%. Tapi butuh waktu ya. Untuk swing bulanan, rekom lapis satunya Astra. Ya. Ini saham sehat, alokasi duit gede boleh. Secara timing juga benar, sebentar lagi naik. Ya, waktunya masuk memang. Ya, dan secara power kan masuk akal, asingnya juga sudah masuk gitu. Itu untuk saham-saham yang lapis satu. Ya. Kemudian coba kita cek beberapa yang saham grup PP ini ya. Khususnya yang menarik itu TPIA. TPIA itu karena jeruannya itu gede ya. Duit gedenya di dalam itu ada. TPIA kemarin drop kan. Nah, itu kesempatan BOW ketemu pucuk drop ya. Tapi nanti hati-hati. Ini ini kalau lot bulanan udah sell itu. Lot bulanan TPIA berarti kan basic signalnya di sini. Ya, kalau berani ambil ya kan.
berani ambil misalnya di situ beli gitu. Kemarin drop dijual gitu. Ambil tengah-tengah drop misalnya 80%, 88. Tinggi sekali kan ini. Ini bisa naik lagi, bisa, tapi kemungkinan akan kendor-kendor dulu. Idealnya, idealnya masuk lagi nanti area 4.000 itu. Tapi kalau untuk harian, ya, trading harian pakai alur yang lebih pendek, pakai 30 menit berani. Itu asingnya di dalam, nanti pasti ada perlawanan-perlawanan juga. Ya, ini kalau mau masuk TPIA kapan? Jangan buru-buru serok. Ya, pakai alur 30 ini. Itu alur wajarnya nanti tanggal 2 masih turun, tanggal 3 sore, nah mulai ambil posisi. Ya, tapi sabar, nunggu 30-nya Golden Cross-nya ada support 4.800 tuh, itu dipantau dulu, dites enggak itu. Kalau dites kuat apa enggak, dan seterusnya. Itu yang TPIA. Kemudian tadi yang lain apa? Brand. Coba. Ini juga posisi pucuk kayak gitu. Kalau yang posisi pucuk susah turun itu daripada brand itu mending aman. Ya, aman mineral ini. Ini naik banyak sekali ya. Dari awal di situ dulu kita bahas di Zoom begini. Setelah drop ini ya, di situ CC keluar kan. Tapi ternyata masih maintain sepanjang yang fase ini dia masih maintain. Artinya saham aman ini bisa naik lagi nanti. Ya. Sekarang yang pegang lot besarnya itu pakai set P, pindahnya ke situ. Kalau AKBK-nya ngurangi-ngurangi posisi. Kuncinya sekarang set P sama CC. Secara pergerakan yang ngatur CC, tapi yang nampung lot gede set P. Kita cek set P sekalian ya. Kalau suka trading saham blue chip, swing bulanan, ya, ikuti ini. Set P itu masuk gede di mana, ikuti. Itu relatif lebih aman dibanding broker asing yang lain. Ya, ternyata sejak November set P kan masuk gedenya. Kalau yang BNI itu di nego itu. Ya. Yang pasar reguler nih, yang frekuensinya banyak. Tuh, aman tuh. 3,3 T, BRI 2,1 T, BCA 1,3, Mandiri 1,3, Telkom 1,1. BRMS pun gede, 700-an miliar. BNI 500-an. SSMS nih, ya, ini mencurigakan. Sawit kalau tidak salah kan. Nah, suatu saat nanti saham sawit kok banyak dibicarakan, pilihnya malah yang SSMS saja, bukan yang lain. Karena duit gedenya udah masuk. Lalu Arto, ZP-nya masih di dalam. Ya, sejak November masuk kan. BRPT ini ada tuh. BRPT, NCKL, kayak gitu. Ya. Tower, Antam, ADMR, Soci, Astra, Unilever. Ya. Untuk trading aman, tradinglah di saham-saham ini yang tenaganya memang muncul paling gede. Dan selama ini dalam 5 tahun terakhir, memang set P itu yang paling gede, paling berpengaruh. Kayak gitu. Desember ini ada window dressing itu juga karena set P-nya net buy gede begini. Kalau tahun lalu kan dia net sell, jadinya kan ambles. Saya kira begitu. Ya. Oke, kita balik ke sini. Ya, tadi ada TPIA, brand, cuan. Ya, cuan kayak apa? Ini naiknya juga enggak karuan. Ya. Di sini tuh ya, di sini dead cross nggak mau turun cat harian. Di sini tiba-tiba asingnya ngegas lagi. Ini kalau seperti ini untuk swing ya ketemu pucuk gitu loh. Ini kalau masih punya lot bulanan itu sell.
sell kalau kayak gitu. Kalau mau ngejar pucuk, kalau untuk scalpingan masih oke, tapi kalau disimpan resikonya nanti tiba-tiba dibanting. Memang bisa Mas, ya bisa aja, kenapa tidak? TPIA tuh siapa yang nyangka tiba-tiba bantingan kayak gitu. Ya, kan itu karena naik 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 ketemu pucuk tiba-tiba drop minus berapa kemarin, 12%. Nah nanti cuan ada resiko kayak gitu, ya ada aja, kenapa tidak? Ya, potensi ada, resiko juga ada. Jangan kita berpikir potensi terus. Ya, hati-hati, ada resiko juga. Ya, jadi cuan ini mending nggak usah. Kalau masih punya lot itu profit taking kayak gitu. BNI, Unilever, ADMR. BNI tenaganya oke ya, tadi udah kita cek pakai chart yang tadi. Ya. Ini lanjut aja BNI. Karena tadi BNI juga proyeksinya bullish nanti. Tahun depan bullish. Ya, tapi nggak usah panjang-panjang lah. Kuartal 1 dulu gitu. Pegang dulu Januari, Februari, Maret. Ya, lihat perkembangannya. Kemudian ADMR. ADMR ini saham batubara yang pergerakannya paling enak. Untuk trading harian oke. Ya. Ini udah naik lumayan banyak. Ada dead cross tapi dia nggak mau turun. Ya, naik 31% dari golden cross ke dead cross. Nah, sekarang dead cross ada konsolidasi sedikit tapi tekanannya masih tekanan beli. Ya, bayarnya masih ngotot, masih kuat di atas support pula. Terus untuk yang harian pakainya alur 30, alur 1 jam sampai 2 jam. Pegang 5 hari boleh begitu. Ini proyeksinya minggu depan bullish itu ADMR itu. Kayak gitu. Jadi gimana cara ngambilnya, kita pakai alur chartnya itu. Kayak Unilever, BRPT. Unilever asingnya masuk, ya, siapa tahu nanti bangkit bulan Januari. Saat harian masih di bawah, belum naik. Resistennya di sini nih, EMA 200, 39 sekian. Potensi swing up-nya sekitar 12%. Ya, asing mulai masuk seratusan miliar bulan ini. Siapa tahu nanti Januari naik kan lumayan. Ya, nih misalnya dia pernah swing up seperti ini nih. Berapa itu? 16%. Bisa kok. Meskipun major trendnya masih bearish, iya masih bearish. Tapi kenapa kok ada ide ngambil? Karena asingnya mulai masuk ke Unilever, ngambil bawah bulan Desember ini. Datanya yang mana Mas? Ya ini nih Unilever tuh asingnya mulai masuk. Ya, jangan-jangan Januari asing masuk lagi, harganya terangkat kan gitu. Ya. Terus BRPT, ya BRPT sementara turun, asingnya masuk. Ya, yang punya BRPT nggak usah berkecil hati. Ya, ini secara bandarmologi kuat. Secara bandarmologi kuat. Itu kalau dari Agustus itu yang berpengaruh brokernya CC. Ya, average buy-nya di 1.300-an. Mungkin nanti tanggal 2 nutup gap ini dulu, habis itu baru naik lagi. Ya, kira-kira begitu. Oke, saham yang lain nanti kita bahas. Ya, ada pertanyaan silahkan di kolom chat. Ya. Yang saham blue chip seperti itu ya. Proyeksinya nanti Januari semoga masih inflow, ya, masih capital inflow. Jadi saham-saham masih makin naik gitu. Ya, tapi dipilih-pilih. Ya, kalau yang udah naik banyak gitu nawar, kalau mau beli nawar. Ya, pokoknya 4 bank besar itu bagus. BCA, BRI, Mandiri, BNI, ya.
Kalau mau tambah satu lagi BRIS boleh. BRIS aja, Bank Syariah. Ya. Kemudian saham lapis satu yang belum naik Astra. Ya mungkin terkait berita itu yang Daihatsu kemarin. Ya. Tapi asingnya masuk kok. Harga juga nggak rontok. Ya. Nanti kalau Januari asing masuk lagi, ada penempatan awal tahun gitu, Januari effect, ya bisa aja terangkat. Ya. Jadi kalau mau susun porto tahun depan, big cap lapis satu yang belum naik ya Astra. Kalau yang bank, 4 bank besar ya itu nawar, BOW namanya. Tunggu sedikit kendor masuk lagi. Kalau consumer, Unilever kan gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita ke pertanyaan ya. Sebelum ke pertanyaan mengenai inflow ini, ada pertanyaan silahkan. Langsung aja, ada? Belum ada ya, jelas ya. Sekarang kita ke pertanyaan ya, untuk analisa sahamnya. BRIS tadi udah kita bahas sekilas, tapi kita coba cek cek lagi ya. Di sini ya. Ini oke kok, ini Golden Cross lagi. Proyeksinya Januari bullish. Untuk target terdekat ke berapa? Ke 2000 dulu. Ya. Saham BRIS target terdekat nanti ke 2000 dulu. 2000 di situ. Ya kalau target panjangnya 2500 tadi. Tapi 2000 dulu. Kalau dia ke 2000 juga 16% kok. Weekly chart ini buy signal terakhir. Oke ini. Tekanannya tidak besar. Justru ini mau mulai naik. Itu yang BRIS boleh itu. Jadi sahamnya saham bank 5 gitu. 4 besar plus satu BRIS. Boleh kayak gitu. Masuknya ya nawar. Yang namanya beli ya sebisa mungkin nawar. Oke, Mas Teguh UNTR ya. Yuk kita lihat. UNTR. UNTR ini di weekly-nya ya belum golden cross, tapi ini udah ada 2 candle hijau. Artinya 2 minggu terakhir kan mulai naik sedikit. Coba kita cek Broksum-nya ya. Oke, untuk cek Broksum ya, ini ada eh, pakai Stockbit enak, nariknya cepat. Jadi di Stockbit ini ya sekalian saya izin memperkenalkan diri ya. Ini di Stockbit saya ada kolaborasi ya. Ada external community leader Stockbit gitu. Ya, mulai bulan lalu. Jadi saya ada grup sendiri ya, selain yang grup kita yang grup Facebook sama Mbak Lala ini, saya ada grup lain user Stockbit, nanti trading hariannya atau swingnya saya bimbing langsung ya, dengan metode analisa seperti ini. Ikut Zoom juga ya, setiap seminggu sekali gini ikut Zoom ya. Pak Irwan belum bisa hadir ya. Di situ baru berapa ya, 12-an orang karena baru ya. Kayak gitu. Nah, nanti kalau yang pakai akun Stockbit mau dapat arahannya itu lebih intens harian, silahkan join yang external community Stockbit kayak gitu. Oke, nah setiap kita Zoom nanti saya update ya, saya upload di sini ya kan. Jadi biar bisa untuk belajar banyak orang. Oke, nah sekarang kita ke NTR tadi, United Tractor. Saya mau tunjukkan caranya baca Broksum Bandarmologi di sini. Nah, ini di sini ada yang gambar orang pakai topi itu, bandar detektor, klik ya. Oke. Kita cek ya, dari awal Desember. Di sini all investor ya, ada lokal, ada asing, pasarnya reguler, tunai, nego atau all gitu. Kalau yang di bid over itu pasar reguler. Ya, di sini ada gross, ada net. Kita lihat netnya all investor. Ya.
Berarti kalau begini yang muncul datanya UNTR sepanjang Desember kemarin ini. Ya. Nah, di sini nih muncul kan. Ya, ini brokernya, ini by value, by lot, by average itu. Di sini ada keterangan ya, small distribusi, normal distribusi, ya rata-ratanya normal distribusi. Kita cek secara duitnya, ya memang benar ini distribusi lot. Karena yang sell YU nilai rupiahnya 129 miliar, lebih besar dibanding bayarnya 93. Artinya sepanjang Desember tekanannya di UNTR masih tekanan sell, masih tekanan sell. Harganya itu ya harga bawah itu. Sekarang kalau kita tambahkan yang November, geser ke sini. Nah, kita gabungkan November plus Desember gitu. Masih distribusi juga, tapi ini lebih lebih apa? Lebih berimbang sepertinya. Ya kan? Ini lebih berimbang nih. Bayarnya 200 miliar, 173 ya, 156, 168. Ada perimbangan. Kayak gitu. Ini 2 bulan terakhir. Ada bayar gede nggak Mas kalau begini? Ini belum. Ya. Beda sama yang saham bank besar tadi. Akumulasinya kan mutlak itu. Kalau gitu coba kita tarik sekalian dari awal tahun. Januari tanggal 1 gitu. Jadi full tahun ini UNTR tuh kayak apa jeroannya gitu. Broksumnya kayak apa. Ya, di sini keterangannya kan distribusi kan. Ya, distribusi lot. Ya, artinya lot besarnya sedang keluar. Ya, tekanannya sell. Ini YTD itu year to date. Ya, dari awal bulan, awal tahun. Ya, karena sepanjang tahun tekanannya sell, makanya harganya gerakannya seperti ini. Ya, sideways cenderung turun, tapi ada masa-masa dia swing up juga gitu. Cara nangkepnya swing up ini ya pakai chart harian tadi, golden cross, dead cross tadi. Ya. Nah, ini kalau seperti ini masih tekanan sell. Kalau mau ambil keputusan masuk di UNTR ya, untuk simpan tahun depan ya nanti sebaiknya nunggu Januari. Januari full sebulan ada duit gede mau masuk apa enggak? Kalau ada duit gede masuk ikut kayak gitu kan. Nah, yang duit gede udah masuk induknya dia Astra. Kalau gitu UNTR masuk tapi sedikit dulu sambil lihat-lihat perkembangan Januari. Tapi kalau Astra bulan Desember kemarin kan itu duit gedenya udah masuk nih. Kita cek di sini broksumnya. Full Desember nih. Di sini keterangannya normal akumulasi, small akumulasi, normal akumulasi, ACC itu akumulasi. Ya, DIST distribusi lot. Ya, artinya ada akumulasi lot. Coba kita lihat bayarnya yang mana. AK, YU, ZP, ya kan, broker asing gitu. Nilainya ini sedikit lebih besar dibanding ini. Ya. Ada akumulasi ringan. Duit gede udah masuk sepanjang November. Daripada UNTR, kalau kita mempertimbangkan power, mending Astra dulu. UNTR tetap ambil tapi sedikit dulu gitu. Induknya ini. Itu kira-kira begitu cara membandingkannya. Terus Astra misalnya kita mau cek dari awal tahun. Normal distribusi, small distribusi, distribusi. Ini berimbang ya. Distribusinya tipis. Ya. RE kasetnya saya, BBYU-nya beli, BKZP beli. Ya. Lalu pergerakan sepanjang tahun ini bagaimana? Ini seperti ini.
naik turun gitu. Itu ada periode bullish kan, Januari, Februari, Maret sampai Mei ya. Coba kita tarik sampai Mei kok naik gitu. Ketemunya akumulasi enggak sampai Mei ya. Gitu. Mei, akhir Mei. Nah kan ketemunya akumulasi. Akumulasi lot makanya harganya naik. Ya, nih, small akumulasi, normal-normal. Tapi ini akumulasi lot. Di sini rupiahnya tuh. YU 700-an, BB 300-an, RX hampir 300 tuh. YU, BB, RX aset gitu. Jadi Januari sampai Mei bullish. Ya bullish. Tenaganya ada. Tapi setelah itu kendor. Loh kok kendor? Setelah Mei turun. Kalau kita cek di Broksumnya ini, itu kemungkinan itu ketemu distribusi lot. Coba kita cek ya. Dari Juni, ya kan, sampai Desember coba kita tambahkan. Tuh, ada big distribusi malah. Ya, distribusi lot, makanya kendor harganya turun. Ya. RX jualan 1,2 triliun, kaset hampir 1 T. Ya, bayarnya gede ada, iya. 600, 500, tapi bayar gedenya ini kan baru masuknya Desember. Ya, kalau kita nariknya sampai November, makin kecil lagi di sini. Ya, ketemunya distribusi. Jadi saham harganya naik itu karena akumulasi lot. Ya, duit gedenya net buy, entah asing entah lokal. Tapi kalau saham blue chip, big cap ya biasanya asing. Ya, ini turun begini karena distribusi lot. Ya, ngeceknya pakai ini tadi ada rentang-rentang periodenya. Ya, kira-kira begitu. Kalau yang UNTR bagaimana? Secara power kan tadi belum. Tapi secara timing ini juga punya potensi. Punya potensi nanti ada swing up lagi. Ya, ini kan posisi dari bawah sebenarnya. Ini dari bawah. Waktu itu dari bawah juga kuat naik kan. Coba waktu itu tuh naiknya berapa persen ini? Dari Golden Cross ke Dead Cross. 20%. Ya, pernah naik 20% periode itu. Sekarang kita ukur saja, misalnya dari bawah sini, ya, 20%-nya itu kemana? Ke sini. Nah, harganya berapa tadi? 25.500. Berarti kalau kita bikin target UNTR lot bulanan 1 sampai 3 bulan ya targetnya 26 itu tadi sekitar 20%. Itu udah hebat, itu udah bagus sekali segitu. Dapat 20% lot bulanan apalagi di blue chip karena blue chip tuh mau duit gede berapapun tenang. Ya, bisa pakai leverage kan, akun margin gitu. Enggak masalah, yang penting timingnya benar. Ya, syukur-syukur kita pilih yang memang powernya sudah ada. Ya, kayak gitu. Oke, ini yang UNTR ya, Mas Teguh ya. Oke, dari Pak Bambang. WIM sama INCO. Oke, yuk kita cek ya. Bismillah ya. Ada patah di sini. Oh, nih. Mana? Nggak ada buy signal. Itu lot bulanan Wismilak, itu sell signalnya di sini. Sejak akhir Oktober itu ada dead cross sell signal. Waktu itu harganya mahal, ya kan? Jadi yang lot bulanan Wismilak itu sudah keluar di sini. Dua merah gede itu sell signal itu. Nah, kalau di situ sell masuknya yang mana, Mas? Masuknya yang ini. Nih, di sini ada golden cross, ya, ada hentakan naik, ya, break resisten ini.
Itu kan ada resisten di situ. Nah, ini break resisten. Ya. Bullish, break resisten, makin bullish kan gitu. Sekarang kita ukur. Dari situ naiknya berapa persen? 100%. Udah naik banyak sekali. Jadi wajar kalau ini ada koreksi gitu. Apalagi ini drop-dropnya kenapa kemarin tuh? Kenapa Bismillah ya? Saham treasury dijual atau apa kemarin kalau tidak salah? Ini kalau lot bulanan udah sell di sini. Jadi kalau kemarin kena gebuk di sini kan berarti tidak sesuai dengan rambu-rambu. Waktunya keluar kok tidak keluar, padahal udah naik banyak. Kira-kira begitu loh. Makanya itu gunanya disiplin. Saham apapun sebaiknya disiplin. Ya. Nah, sekarang kalau udah drop begini gimana? Naik laginya kapan, Mas? Gitu. Ya. Nanti nunggu chart harian ini golden cross. Ya, ini udah mulai stabil ya, mulai stabil tapi di bawah resisten. Coba kita cek ya 5 jam. Ya, sudah ada buy signal. Makanya dia stabil. Kalau seperti ini potensinya minor swing up. Wismilak ini ada potensi minor swing up. Minor itu minimal, minor ya, bukan major. Biasanya ke resisten saja, kuat apa enggak gitu. Misalnya nanti itu dia kuat dari harga sekarang ini ke resisten EMA 200 yang atas tuh. Itu naiknya juga tebal 45%. Ini golden cross-nya sejak tanggal 28. 27 28 kita lihat ya. Pakai yang stock bid tadi biar lebih terbiasa. WIM ya sejak tanggal 27 Desember 27 ya. Di sini Desember tanggal 29 ya. Nih ada akumulasi di sini netral keterangannya, kita lihat rupiahnya ya. Berimbang ya, di sini berimbang tapi kan kita bisa membaca profilnya AKCC yang beli ya, ini kan profil kuat kan gitu. Oh, AKCC mulai masuk ya 5M 4M gitu. Makanya harganya mulai stabil dan pelan-pelan naik kan gitu. Ini ada sedikit naik itu. Ini AKCC ini asing apa lokal gitu ya. Dicek aja di sini. Coba foreign gitu. Oh, asing kok gitu ya. Kalau lokal nah, AK-nya hilang. Oh, berarti AK itu asing gitu. Oh, asingnya nyerok bawah gitu. Oh, jangan-jangan ini potensi. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau mau ngambil Bismillah ya, ini udah boleh beli. Ya, ada titik aman di alur 5 jam, 5 hour. Ya, 4 jam, 5 jam nih. Ya. Intraday chartnya itu udah ada buy signal. 2 jam, ya, 1 jam. Oke kok itu. Ya. Atau pakai yang 1 jam nih biar nggak kelamaan megangnya. Ya. Potensi minor swing up-nya ke resisten itu 46% ya. Tebal juga ya karena dropnya kan ya, dari sini drop nih. Minus 40. Ya, turun minus 40 naik ke situ naik 45. Ini kalau belum punya posisi, ini peluang ini. Potensinya bagus. Bismillah. Bandarmologinya gimana, Mas? Ya. Gambar gedenya kita cek aja yuk nih. Tarik sepanjang-panjangnya ya. Di sini dari 2014.
Data maksimalnya segitu. Ya, coba. Ini all investor regular net ya kan. Tuh, big akumulasi loh. Ya. Oh ya, trennya kayak gitu ya. Nih 2019 di sini. Ini strong bullish. Wah ini ya wajar lah. Naiknya banyak sekali. Dari 1.000 ke 3.000 aja udah lipat-lipat. Ya wajar kalau dia ada koreksi ya kan. Nah sekarang jeruannya kayak apa ya? Nih, tuh isinya kayak ini. 89. Nggak gede loh ini. Bener nggak ini? Bener loh. Data panjang. CP ya. CP yang pegang paling banyak. Average-nya 700-an. Ini masih untung banyak. Ya. CP, PD, YP gitu kan yang punya. Nah, coba sekarang kita mau ngecek. Dropnya kemarin itu kapan? Nih di sini tuh. Desember ini drop ya. Coba ya. CP, PD, YP. Itu keluar enggak di Desember itu? Enggak loh. Enggak keluar kan? CP, YP malah beli lagi. Ya, kalau yang model begini biasanya investor. Ya, investor. Malah masuk lagi. Ya, polanya sama. Yang di Medco kan juga begitu. Ini yang BIM. Ya, kalau mau untuk trading, oke. Ya, titik amannya udah ada di alur 5 jam. Boleh. Bismillah. Kalau masih punya lot nyangkut gimana, Mas? Kalau mau freedom berani, berani. Ya, berani saja kenapa tidak? Apalagi bisa dibikin average-nya sekitar 2000, 2100 gitu. Berani itu karena potensinya kan ke sini, 2600. Potensi minor swing up-nya ke situ. Tebal loh ini kayak gitu. Cuma nanti beritanya dicek lagi itu kemarin drop karena apa ya. Kalau yang saham treasury dijual atau apa itu jualnya mau berapa, udah dijual berapa ya nanti dicek lagi. Tapi secara pergerakan harga ini sudah ada titik stabil dan sedikit naik. Sedikit naik ya ini kita ukur coba. Tuh 9%. Ya kan udah mulai naik pelan-pelan kan. Itu yang bismillah ya. Oke, tadi selanjutnya Inco. Oke, Inco bagaimana? Inco berita terakhir apa? Yang deal sama Ford itu bikin pabrik apa baterai ya? Ini Vale. Inco ini cat harian dia posisi bawah, posisi murah itu. Tren tahun ini bearish ya, ini bearish. Tapi ada potensi nanti naik lagi. Tuh, ini weekly-nya ketemu murah. Jadi kalau suka ngambil posisi bawah, Inco ini termasuk. Astra, Inco itu termasuk posisi bawah kan. Dan ini potensinya tebal ini. Untuk simpan bulanan tapi ya, simpan bulanan, dia naik ke resisten aja itu 20% loh. Apalagi dia balik 6.000 gitu. Hampir 40%. Ini yang Inco. Kalau belum punya, ambil berani. Yang penting ini swing bulanan. Ya, swing bulanan, sabar. Kalau sudah punya mau beli lagi, sudah berani, sudah. Kayak gitu. Sudah berani ini.
Broksumnya kayak apa ya, kita cek nih info di sini. Kita tarik ya tahun ini dari awal tahun gitu, Januari ya kan, year to date nih. Dicocokkan sama pergerakan harganya. Oh ini bearish ya kan, jelas toh ini turun gitu. Dari awal tahun sampai Desember bearish. Kok bearish kenapa Mas? Ya nggak tahu. Di sini distribusi lot gitu. Ya, mungkin kinerjanya turun atau apa gitu. Secara teknis ya ini bearish karena di sini ada tekanan sell, distribusi lot namanya. CP AK exit, kaset exit kan gitu. CC nampung, YP nampung, tapi sifatnya nampung ya untuk disimpan. Izin Mas Jani. Yuk, monggo silahkan. Oh, yang Inco itu yang beres itu karena mau itu loh, mau divestasi yang 14% ke Nah, BUMN gitu. Tapi belum nah, deal untuk saat ini gitu loh. belum deal. Nah, ya kan? Mungkin itu pengaruhnya. Kenapa set P AKK set ini mengambil keputusan net sell kan gitu. Nah, karena itu nilainya banyak, ya ratusan miliar begini, itu memberi tekanan begini kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya masuk akal. Teknis, lot gede dijual, ya harga tertekan. Duit gede dibelanjakan, ya harga terdorong naik. Itu udah teknisnya begitu, hukum alamnya begitu. Ya. Logiknya seperti itu, saham apapun. Nah, makanya berita itu juga nanti pengaruhnya apa? Ya, terkait Inco tadi divestasi. Ya, ternyata ada investor yang sell gitu kan, menyebabkan harganya turun. Tapi apakah Inco ini perusahaan jelek? Ya belum tentu juga. Nanti dicek ya. Kalau di sini mana nih? Ya, Inco ya, misalnya ini finansial tuh. Di sini ada datanya bagus kok, komplit. Nih, tuh. Misalnya kita mau lihat yang anual. Nih, anual itu tahunan. Nah, ini ada datanya tuh nih, bagus itu. Data panjang nih, lengkap ya dari 2008 malah. Itu untuk lihat apa sih gitu. Ya. Yang penting itu nih total pendapatan, laba kotor, laba bersih gitu. Jadi kita lihat perusahaan ini tumbuh apa enggak, stabil apa enggak gitu. Ya. Kalau untung bersih memang kadang naik turun naik turun. Yang lebih mencerminkan itu pendapatan. Kalau untung bersih itu banyak pengaruhnya. Ya, untung bersih itu nanti dari operatingnya berapa, dari yang non operating berapa, cost-nya berapa, bisa diotak-atik gitu loh. Tapi kalau pendapatan ya pendapatan susah mau di gimana gimana gitu. Nah, itu lebih mencerminkan sebenarnya perusahaan ini growth apa enggak. Coba aja kita tarik nih ya. Nih, total pendapatan dari 2008 tuh Inco kayak gitu. 14, 7, 11, 11. Nah, ini tidak stabil ya. Beda sama bank gitu, rapi geraknya. Flat ini pendapatannya segitu-gitu aja. Nah, cuma ini ada tren peningkatan nih. 13, 18. Tahun lalu ya 18 triliun nih ya. Wah, agak kurang familiar nih. Masih belajar ya. Inco pendapatannya sales nih. Iya 14 triliun per September. Untungnya 3 T. Ya itu dalam triliun itu. Ya. Nih tahun lalu 14 triliun. 18 triliun ini tertinggi sejak 2008 tuh. Nih. Ya kalau seperti ini sebenarnya ini sedang bagus kan gitu. Ya. Jadi baca laporan keuangan tuh juga bisa simpel-simpel aja, nggak terlalu jelimet juga nggak masalah. Ya. Apalagi kita juga bukan lulusan finance, accounting gitu. Nggak ngerti mas gitu. Ya santai aja. Total pendapatan dicek, ya, laba bersihnya dicek gitu.
Mana laba bersih? Laba bersih tahun berjalan 3T. Ya, tahun lalu tuh perform oke ini. Ya, terus rasio-rasio yang lain di sini nih. Ya, pernya nih 9, PBV 1,1, enggak mahal kan? Ya, profitnya tebal kok. Nih rasio profitnya tebal. Ya, utangnya gede enggak kecil malah. Terus pendapatan tahun lalu tadi berapa? 18 ya. Ini 14 per September ya. Kalau di setahun kan berapa itu? 14 bagi 3, anggap aja 5. Ya, 5 kali 4, 20. Growth kok ini. Nanti full year-nya mungkin di atas 18, sekitar 20. Tetap ada growth kok. Oke loh ini. Ya. Inco dalam 2 tahun terakhir ini oke performanya. Ya. Layak invest ini. Terus yang terakhir kemarin itu kerjasama sama Ford kan, bikin pabrik. Nah, kenapa kok harganya turun? Ya itu tadi terkait divestasi tadi. Ya, di sini ada investor net sell kayak gitu. Tapi kalau untuk investasi gimana? Oke, oke lah itu Inco itu klasik kan. Antam, Inco itu yang logam. Ya dari dulu kan gitu. Sebelum muncul yang MDKA dan kawan-kawan loh yang baru-baru. Ya, kalau zaman dulu kan logam itu trio macan. Inco, Antam, Tins kan gitu. Timah itu. Ya, Inco ini bagus. Bagus kan, utangnya juga sedikit kok. Sehat ini. Ya. Jadi kalau mau coba investasi di saham Inco, itu pilihan yang masuk akal. Urusan divestasi ya nanti dipantau. Justru kalau belum masuk ini malah dapat harga murah. Ya, karena awal tahun laku 7.000, sekarang 4 ribuan. Malah dapat diskon dengan performan yang relatif stabil atau mungkin growth sedikit dibanding tahun 2022 gitu. Punya Inco Mas gitu, beli lagi berani. Berani kenapa tidak? Ya. Untuk masalah power ini kan season ya, season itu musiman. Ada musim-musim periode distribusi lot, ada periode akumulasi lot, saham apapun. Contoh BRI ini. BRI itu ada masa-masa kendornya juga kok. Mbak, nih kendor tuh kayak gitu. Ya, kapan itu? Mei, mungkin di situ sekitar Juli ya. Juli, ya. Juli sampai Oktober gitu. Yuk kita cek tahun ini. Juli sampai Oktober. Akhir. All investor reguler tuh. Distribusi tuh. Harganya turun nih, turun gitu. Distribusi. Ya. AKRX jualan tuh lihat. 2,4 T, 2,3 T, 1,8 T gitu. Gede. Di sini bayarnya triliun-triliun juga tapi nilainya lebih kecil dibanding ini. 2,4, 2,3. Lawannya 1,7, 1,6 kan ini kalah ini. Makanya kendor gitu kan. Itu fase kendor. Tapi November Desember ngegas lagi gitu loh. Itu pasti akumulasi lot. Apalagi saham gede itu sangat relevan, sangat korelasi antara akumulasi distribusi lot dengan pergerakan harga itu sangat korelasi. Nih, ini kan naik November Desember kok tiba-tiba strong bullish kayak gitu. Nih, 1 November ya, sampai Desember tadi. Nih, tuh, akumulasi kan. Nih, ZP masuk. ZP YU ya. RX-nya masih keluar, lebih gede 1,8 T. Ya, tapi yang bawahnya ini lebih kecil dibanding ini. Kalau di total 3 teratas, menang bayarnya, makanya naik. Kayak gitu.
Jadi saham apapun, saham sebagus apapun, ada periode-periode bearish, ada periode-periode distribusi lot, kayak gitu. Tapi itu kan nggak selamanya, itu namanya musiman. Tiba-tiba November Desember musim inflow nih, ya, asingnya balik, SET balik, November masuk gede, Desember masuk lagi. Makanya ada window dressing, kayak gitu. Nah, sekarang ini BRI-nya mahal, Mas. Kalau mau masuk gimana? Ya kalau masuk sekarang itu harga pucuk. Sorry, kepencet apa ini tadi? Pencet grafiknya. Nih, ini kalau masuk sekarang itu ketemu harga mahal. Ya, mahal secara grafik ya, overbought gitu. Suatu saat bisa kendor enggak Mas BRI? Ya bisa aja, kenapa tidak? Saham, saham sebagus apapun ada fase bullish, ada fase bearish. Kayak gitu. Nah, untuk keluar masuknya itu gimana caranya? Tadi loh, pakai chart harian tadi loh. BRI, ya. Swing ya, ini swing bulanan. Metode trading yang aman. Nih, ini yang bearish begini tuh, kendor tuh, ini ada dead cross. Tadi kita cek tuh, dari Juli memang distribusi lot. November, Desember akumulasi lot. Ya, masuknya kan di area sini, ini kan area beli. Dari sini gagal, beli lagi average down di sini. Ya, ditunggu tahan, oh asing masuk 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 naik, ya di sini sell, ya, kok masih naik lagi, kejar lagi boleh, misalnya di sini nggak mau sell masih ada lot, ya ini udah bisa jual, mau tahan pun juga enggak masalah, itu tidak bahaya, ya, kira-kira begitu. Nah, terkait yang Inco tadi, nanti suatu saat bisa naik enggak Mas? Ya bisa saja, kenapa tidak? Perusahaannya bagus kok, perusahaannya bagus, laporan keuangan bagus, kinerjanya juga stabil kan, cenderung growth sedikit tadi kira-kira kalau kita setahun kan. Ya nanti ketemu bullish lagi. Ini pernah bullish kayak gitu. Jadi kalau kita sahamnya udah milih-milih yang baik, yang sehat, yang bagus, timingnya kita pakai, ya tinggal ditunggu, sabar. Sekalian ditambahkan powernya, pilih yang akumulasi lot. Makanya kenapa tadi yang lapis satu, ya itu pilihan yang masuk akal kan sekarang Astra, karena powernya sudah gede tapi harganya belum naik, jangan-jangan naiknya nanti Januari Februari. Ini sepanjang Desember toh. Ini loh, asingnya kan total 5,5 triliun tuh net buy bulan ini, makanya ada Windex kan tuh. Mayoritas ke saham bank tapi Telkom pun dapat, Astra dapat, Big Five kan, lima besar, BCA, BRI, Mandiri, Astra, Telkom itu saham terbesar 5 yang klasik, ya, klasik dari dulu, ya growth-nya stabil, bukan yang goreng-gorengan gitu loh. Aman, mau duit berapapun ya kalau invest atau swing trading di sini tenang aja. Nah, yang belum naik Astra nih loh tuh. Asingnya udah masuk hampir 0,5 triliun. Nanti kalau Januari asingnya masuk lagi 0,5 triliun gitu, itu gerak nanti. Ya, kayak gitu. Jadi timingnya kita lihat, powernya juga kita pilih-pilih. Karena kita menang memilih. Pilihan sahamnya banyak. Pilih yang paling pas. Timingnya pas, powernya dipilih-pilih. Sama-sama mau naik dari bawah, pilih yang asingnya udah masuk, tenaganya udah ada gitu. Ini Astra ini, yang lapis satu. Ya, oke. Yang Inco tadi bisa naik, nanti tunggu perkembangan powernya. Oke. Kemudian Mas, oh ya, Prim, ya, saham Prim. Mana Indonesia? Jakarta. Ini, Royal Prima.
Ini IPO-nya di sini. Tahun berapa itu? 2018. Sejak IPO naik turun kayak gini. Oke, coba ya. Prim rugi Mas ya. Saham kecil ya. Saham kecil rugi, market cap. Ini small cap. Small cap bisnisnya rugi. Ya, kalau gini naik lagi kalau digoreng. Ya, main bandar-bandaran kalau begini, kalau investor biasanya nggak mau. Nah, kalau begitu gimana coba cek ya, Prim. Sebelum masuk saham itu dicek dulu. Sahamnya itu sehat apa enggak, gede apa kecil. Jadi biar nggak kecil ya. 2018 ya. Nih, kita tarik. Big distribusi. Makanya sejak IPO ya kayak gitu. Beris. Coba di sini ukurannya nggak apa. Nih, CCCPKI. Susah. Berat ini. CCCP-nya net sell gini. Ini ukurannya kan nggak gede ya. Bayarnya II, YP, HD gitu. 31 miliar 17,7. Kalau begini ini naik lagi nanti kalau digoreng. Nah, sekarang ini digorengnya tuh masih dicatat. Ini 2021 ya. Sepanjang 2021 digoreng naik tuh. Coba kita cek ya. Ini tetap distribusi. Naik tapi lot gedenya keluar. Biar lebih lebih pas, Mas. Ini loh, ini ada periode kuat naik ini. Kapan sih? Mei ya, Mei 2021 sampai Desember. Oh, dari Mei yuk kita tarik. Ini sampai akhir. Kalau yang tadi stock bid, kalau yang ini Philip. Tuh. Ini waktu bullish itu yang goreng TP itu. Nih, net buy-nya gede. 1,5 juta lot. Oh, ini apa ya? Masuk repo nggak? Biasanya II dipakai untuk repo. YP ya. YP waktu itu trading. Buy volume gede, sell volume gede, netting dia. YP trading, II-nya net sell, pindah ke TP. PDCC trading. Waktu itu aktivitas itu YP nih, ya, pakai YP itu. Tapi begitu YP-nya nggak trading aktif gitu ya kempes toh. Ini nanti kalau kayak gini nunggu nih Mas. Coba tahun ini ada duit gede masuk belum?
Kalau misalnya ambil saham kecil ya tetap dicek dulu laporan keuangannya profit apa enggak gitu. Nah, ini distribusi lot sepanjang tahun ini tuh 8 juta lot CC net sale gitu. Makanya ini masih bearish juga tahun ini. 49 hampir 50 miliar tuh dilepas. Distribusi berat ini. Ya, YP-nya nampung. Nih, buy average-nya 90-an. Susah. Ini kalau model begini nanti gampang bullish kalau CC itu buyback atau yang lain gitu. Misalnya udah punya posisi average down apa enggak Mas? Enggak usah lah. Usah biar naik sendiri aja. Ini di sini ada mulai ramai lagi itu kapan itu? September. Ya. 25 September kok ramai lagi ada apa? Yuk coba cek. September mulai tanggal 25. Sini memang agak lama. YP masuk 18 miliar, CC-nya keluar. Tadi total 50-an, ini 39. Kalau kayak gitu enggak usah. Ini loh. Saham naik, ya rame lagi tapi lot gedenya keluar. Itu kan modelnya kayak di KF kemarin ya kalau enggak salah ya KF. KF ini kan mulai naik lagi kan, rame gitu kan. Tapi kayaknya lot gedenya keluar ya kita lihat ya. 4 Desember ini nih sepanjang bulan ini doang KF tuh. Enggak kok. Lot gedenya enggak keluar. Ini masih akumulasi lot. Sell volume JP aja ya. JPCC keluar. Tapi bayarnya oke. Bayarnya berani lebih gede. 9M, 7M. Masih oke ini. Masih oke KM. Tapi kalau kita ketemu saham naik tapi lot gedenya keluar, itu biasanya nanti gampang kempes. Nah ini loh, maksud saya IRA ini. IRA kan juga rame, naik kan. Tapi coba lihat lot gedenya itu keluar bulan Desember. 17 miliar nilai rupiahnya. Jadi kenaikannya IRA itu dimanfaatkan untuk exit. Tapi kalau di KF sih enggak ya. Di KF enggak. IRA yang kayak gitu. Naik begini lot gedenya malah keluar. Terus satu lagi apa? Inaf ya. Kan farmasi tiga itu. Coba Inaf tuh, lot gedenya keluar enggak itu? Inaf. Tuh, lot gedenya keluar. YP. Ya. Lot gede itu berapa Mas? Ya di sini 44 ribu lot. Oh segitu gede ya. Gede karena bandingannya kan 11 ribu, 7 ribu, 4 ribu. Ya. Jadi yang trading saham farmasi hati-hati. Khususnya di IRA sama INAF. Desember tuh harganya naik tapi lot gedenya malah keluar. Ya, resikonya nanti gampang kempes. Tapi kalau di KF oke ya, KF akumulasi lot. Saham farmasi yang lain apa yuk? Sekalian kita cek yuk. Apa? Ada yang trading farmasi kemarin. Ya, ada enggak? Yang kemarin itu yang saham konstruksi waktu itu ada yang tanya konstruksi bagaimana. Wika.
dicek aja perkembangannya kayak apa. Distribusi lot tuh, ya, NTPP, distribusi lot juga. Gampang kempes kan? Yang konstruksi enggak usah, minor swing up iya, tapi ya kempes lagi itu. Lot gedenya keluar kok tiga konstruksi ini. Kayak gitu ya. Yang prim tadi ya ditunggu itu, ditunggu digoreng lagi. Oke, Devi sekarang BBYB oke ya. BBYB Arto Agro ya kan. BBYB Arto Agro, BBHI dan yang lain-lain itu proyeksi kita tahun depan bullish. Ini kalau secara Broksum Desember ini masih akumulasi lot aset NIAI. Masih akumulasi lot. Kalau kita gabungkan sama November, kan awal naik November kan, saham-saham bank digital ini. Akumulasi loh. Sedikit berimbang tapi ini akumulasi loh. Man. Kalau mau kita cek Broksum panjangnya, boleh aja ya. BBYB. Ini duit gedenya itu di atas kok. Tarik ya. Kita tarik sepanjang-panjangnya. Ini data panjangnya nih. All investor reguler net ya. Lot gedenya di sini average-nya tuh. Seribuan. 1100, 1300, 1000, 1800. PD YU aset. Nah, tadi masuk lagi aset itu. Mungkin aset average down. Ya. Dulu pernah digoreng kayak gitu ambles. Ini sepertinya tahun depan akan digoreng lagi. Arto, Agro, BBYB. Leadernya nanti Arto. Itu set P-nya juga masih di dalam kan. Jadi duit gede rata-rata di 1000 sampai 1300. Kalau tahun 2024 nanti digoreng lagi ya paling enggak balik ke modal mereka atau lebih. Ya, ya kalau lebih targetnya 1500. Oh, berarti untungnya banyak. Ya banyak. Makanya untuk yang sifatnya agak spekulasi tahun depan itu bank digital. Duit gede ada di mana? Ada di Arto. Ya, Arto. Nih ya, untuk pengetahuan sekalian. Arto itu yang duit gedenya yang 4 triliun itu masih di dalam. Ini pakai CS waktu itu. 4T modalnya 13.500. Ini data panjang. Karena dulu harganya 19.000, 15.000. Drop kayak gitu. Nah, ini mau naik lagi. Tahun depan perkiraan balik 5.000 lah minimal. Syukur-syukur 10.000. Jadi yang nyangkut di bawah 10.000 bisa selamat semua. Ini duit gedenya di sini. Arto tuh. 4T tuh nyangkut tuh. Jadi jangan kita pikir kalau triliunan nggak mungkin nyangkut. Nyangkut aja tuh 4 triliun. Ya, tuh Arto tuh. Jadi yang punya saham Arto tenang aja. Yakin tuh digoreng lagi. Ya. Agro misalnya. Duit gedenya di berapa? Nih, di 1000-an juga. ZP, CSSQ 1000-an. Dulu pernah 2000, 2500 amblesnya kayak gitu. Nanti tahun depan 2024 kalau digoreng-goreng lagi balik 1000, 1500 mungkin-mungkin aja, kenapa tidak? Jadi yang bank-bank digital itu nanti pendorongnya itu pelan-pelan memang kinerjanya kan membaik. Mereka pelan-pelan nanti kinerjanya membaik, membaik, membaik.
market akan apresiasi. Apalagi duit gedenya ada yang di dalam kayak gitu loh. Terus misalnya BBHI gitu. Untuk lihat duit gedenya parkir di berapa, tarik data panjangnya begitu. Tuh di bagian sini Bandar Detektor. Tuh 3.700, 2.000, 4.000 coba. Anggap aja 4.000. Sekarang harganya 1.200-an. Coba digoreng kayak gitu. Biasanya saham yang pernah digoreng, ya, suatu saat digoreng lagi. Dan kita memperkirakan bank digital itu nanti digoreng lagi, bullish lagi tahun 2024. Jadi yang BBYB, Arto, Agro, santai saja. Tahan aja. Ya, tahan aja. Ya Mas Bambang ya. Wim sama Inco baru masuk hijau tipis, bagus. Itu ambil posisi bawah. Bagus. Nanti ditahan aja. Wim itu tadi kalau mau agak panjang pakai alur 5 jam. Tapi kalau mau agak pendek-pendek pakai alur 1 jam. Ya, kayak gitu. Atau mau disimpan Januari sekalian ya nanti malah lebih tebal. Kayak gitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Bang Bukopin. Bang Bukopin itu ada perbaikan apa belum ya? Coba sekalian kita cek boxnya. Ini distribusi YP yang paling gede 500, ini 0,5 triliun all investor reguler net ya nih 0,5 triliun ya. PF rate-nya 3.500, sekarang 80-an masih nyampe. Ya, lot gedenya di 300-an. YP CCPD. SA keluar ya. Bosawa waktu itu kan. Tapi ini Kokminnya kan gede. Bang Bukopin kan di akuisisi Kokmin Korea itu. Secara permodalan juga tidak masalah. Itu cepat atau lambat bisa membaik. Ya. Cuma butuh waktu kalau yang model begini. Namanya memperbaiki bisnis itu rata-rata kan 2 tahun. Butuh waktu. Coba ini ada asingnya enggak? Asing yang mana? Asingnya kecil ya. CS, YU, CG. 190, domestiknya 400, 200. Jadi buyer buyernya yang besar-besar di Bukopin ini lebih banyak domestik, lebih banyak investor lokal gitu. Ini untuk tahun ini ada perbaikan power apa belum? Belum ya. Masih berimbang, SA-nya masih ada sisa, masih jualan. Tapi YP nampung. YP itu hebat ya, nampung terus. Kayak SCMA kemarin loncat itu. SMA loncat itu YP-nya udah nampung banyak. Tapi kemarin loncat AK yang masuk. Ya, misalnya SMA. Kan ini waktu itu drop dari 400 gitu kan. Ini sepanjang tahun ini tuh YP nampung bawah. Coba nih. Ini sepanjang tahun ini. Lihat. YP paling atas. Tuh. 230 miliar. BF rate-nya 164. Di bawah 200. Waktu itu harganya 300, 400. Kayak gitu. YP itu memang nampung bawahnya hebat. Ya, panjang nafasnya, sabar. Itu ya. Kalau yang ini tadi yang Bukopin tadi mana yang Desember malah belum. Bang Bukopin. Ya, ada mau sedikit. Bukopin, tak tarik. November, Desember ya. Ada perbaikan belum?
Ini all aja. Nah, belum kan. CC-nya masih jual lebih banyak. Ya, powernya belum membaik di Kopin. Kopin itu menang apanya gitu ya. Kalau secara grafik menang posisi bawah, tapi untuk bisa naik lagi butuh tenaga. Nih, ini kalau secara timing udah oke ini. Ya, ini monthly chart ya, lihat. Monthly chart Kopin. Tadi lot besarnya kan di 300-an kan. Ini basic. Nah, kalau secara timing tahun depan itu naik Bukopin. Tapi sampai Desember ini tenaganya belum kelihatan. Belum ada. Nanti kalau laporan kuartalannya bagus ya mungkin ada yang apresiasi duit masuk. Kalau memang bullish lagi tahun 2024, Bukopin itu potensinya ya lumayan bisa ke 200, 146% loh. 80 kali 2, 160. Ini bisa lipat ini, Bukopin itu bisa bagger ini. Asal sabar, coba pegang 2 tahun ya mestinya bisa. Mestinya bisa. Semoga kinerjanya membaik, duitnya berani masuk gitu. Harga kan terdorong ke atas. Cuma sekarang duit gedenya belum nampak masuk. Kira-kira begitu yang Bukopin. Oke, ya. Sekarang Adaro sama PTBA. Kira-kira masuk di berapa? Apakah masih akan turun? Adaro PTBA. Adaro kemarin drop apa? Kumdit itu ya, dividen. Ini loh, Adaro itu kalau secara monthly chart ya, batu bara itu arahnya masih ke bawah. Adaro, PTBA, ya nih, dead cross ini masih mangap separuh jalan. Arahnya tuh masih ke bawah. Kalau secara grafik PTBA itu nanti arahnya ke 2000 gitu. Arah ya, kita bicara arah. Adaro gitu. Ya. Anggap ini udah peak gitu. Ini koreksi, koreksi wave A, B nanti ekor C. Ekor C kalau panjang, waduh, walah balik 1000. Ya, tapi kemungkinannya kecil lah. Kalau 1000 terlalu under value. Kalau secara grafik ini belum buy signal. Kalau bicara arah, arahnya masih jauh ke bawah. Proyeksi tahun 2024 batu bara bearish. Harganya kan juga sedang turun kan. Harga batu bara itu kan secara tren bulanan, tren tahunan udah mulai turun. Naiknya tuh waktu ini naik tuh. Tapi kalau itu sebagai investor, enggak masalah. Tapi kalau ini untuk trading, ya hati-hati. Ini Adaro nih, kalau pakai weekly chart juga signal terakhir sell. Kalau pakai daily chart, ya, gap down, dead cross lagi begini. Nih, resistennya di situ. Jadi chart harian Adaro sekarang itu ada dalam fase bearish di bawah resisten. Itu kalau seperti itu kecenderungannya nanti makin turun. Kalau untuk trading gimana? Kalau pakai cut loss boleh meskipun saham bagus karena trading ya kan. Kalau mau ngambil coba pakai alur 30. Tapi nanti dilihat alur ini jalan enggak, kuat apa enggak. Biasanya kalau kalau sudah kuat itu kalau 5 jamnya ngunci. Ya, alur 5 jam udah ngelok ngunci itu biasanya kuat. Kayak WIM tadi loh. WIM kan kemarin drop gitu kan. Ini drop, drop, drop. Ini mulai stabil. 5 jamnya ngelok begini. Ini mulai aman kalau kayak gitu. Mateng bawah gitu loh. Jadi biar dia jatuh dulu, terbaring di lantai.
baru dipungut, bukan nangkep pisau, bukan. Jatuh biarin jatuh, tapi begitu sampai lantai baru diambil, dipungut. Lantainya yang mana? Stokastiknya under value ini loh, oversold. Pakai 5 jam tuh kalau nggak mau nunggu yang daily. Kalau ada kan baru sehari, baru hari kemarin. Nih, 5 jamnya baru dead cross gitu. Ya. Ini kalau mau ngambil, pakai alur 15 nih udah bisa. Atau tunggu 30. Tapi kalau alur 30 ini gagal naik, turun lagi, apalagi jebol support lowestnya ini, itu harus cut. Harus cut, kalau nggak nanti keseret panjang ke bawah. Ya, ini resiko. Ya, secara timing matang atau belum daripada Adaro, Wim tadi itu lebih matang. Ya, Adaro kalau mau tetap ngambil pakai alur 30 tapi pakai cut. Ya, kalau alur ini gagal naik, tidak kuat naik, kendor lagi, dead cross, apapun hasilnya buang. Nah, itu boleh. Ya, kalau mau masuk ya nanti tanggal 2 udah bisa beli itu. Ya, gitu. Kalau PTBA bagaimana? Ya, PTBA pengumuman dividen udah ada belum? Nanti pengumuman dividen tiba-tiba loncat. Tapi ini chartnya kayak apa? Nih, chart harian, posisi bawah, anggap aja double bottom gitu. Potensi minor swing up ada ke resisten 19% up itu potensinya. Signal terakhir untuk swing bulanan beli. Ya, tapi apakah powernya udah ada? Dicek di sini. PTBA ya, dari November sih belum update. Sebentar. PTBA November Desember 2 bulan terakhir. Oh, year to date aja. Tuh. Ini tahun ini bearish begitu. Kalau yang 2 bulan terakhir masih distribusi, ya, masih kuat yang jualan BB, RE, kaset, ZP. Ini susah kalau begini pasti susah naik. Tekanannya masih tekanan sell gitu loh. Ya. Jadi saham-saham batu bara ini kalau untuk trader hati-hati. Ya. Dan pasti lama nunggunya kan. Karena masih berat naiknya. Tapi kalau untuk investor maju aja enggak masalah. Apalagi memang nyari dividen gede. Kayak gitu ya. Jadi kita bedakan. Masuk batu bara sebagai apa? Adaro, PTBA, ITMG dan kawan-kawan itu. Kalau sebagai investor masuk masuk aja. Tapi kalau kita swing trading ya hati-hati. Timingnya harus pas, akurasinya harus bagus. Ya. Kalau saham batu bara yang gerakannya paling enak itu ADMR. ADMR nih loh. Udah satu ini aja. Malam-malam dicek batu bara ketemu hijau gitu, besok pagi incar ADMR, udah gampang aja. Ya, entah pakai 5 menitan, 15, 30 dicek. Ya, ini kebetulan merah. Ya, tapi kalau untuk trading sekarang saham yang pergerakannya enak, saham batu bara itu cuma ADMR ini. Nih, di sini turun, ini naik. Sejak Mei bottom itu naik. 800 kali 2, 1.600. Coba, dari bottom tuh hampir naik 2 kali lipat loh. Ini bullish begitu. Enak, pergerakannya enak. Ya. Kalau suka trading saham batu bara ya di ADMR saja. Yang lain untuk invest. Ya. PTBA sepi, berat. Susah buat trading. Ya, Adaro ya begitu, berat sekarang. Ya, CC-nya nggak kayak dulu manuvernya. Biasanya kalau CC manuver naiknya ringan. Udah beda, ya, jadi kita cek gitu, kita rasakan pergerakannya itu gimana. Ya, kayak gitu. Terus sekarang yang asing beli apa? Ini nih, saya udah ada catatan tadi. Desember foreign buy. Ini silahkan, 'silahkan, 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 '
ya. Jadi narik datanya begini. Namanya trading itu kan butuh power kan, karena power bukan dari kita cuma nebeng gitu toh. Yang asingnya masuk itu kemana saja gitu. Ini nih Desember nih, sepanjang Desember nih asing yang beli itu, ya dari BCA turun banyak nih. Nah itu saya catat, saya pindahkan ke sini. Ini silahkan dicatat nih, di screenshot coba yang pakai HP. Ya, kalau mau trading ya di sini-sini aja. Yang bawah itu setelah PANI apa ya? PGEO, P1, Telkom, Tower, TPA, Unilever gitu. Nih, ini yang atas tuh dari ADMR sampai bawah tuh. Screenshot aja di foto gitu. Nih, ini asing net buy semua. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita trading di saham-saham ini sepanjang Januari nanti itu resikonya udah minimal gitu loh. Ya, karena tenaganya sedang ada. Ya. Lalu saya perhatikan, ini kok asing pelan-pelan masuk ke properti ada apa gitu? Properti ya properti. Ya, properti yang asing masuk itu BSDE, Ciputra, sama Pakuwon. Tiga itu. Nih, lihat nih. Barangkali ada yang suka saham properti. Desember ini ada update asingnya mulai masuk. Nih, lihat. CTRA tuh, Ciputra kan 76 miliar. Ya. Lalu Pakuwon 55 miliar. Lalu bawahnya ada BSD 29. Tuh, coba perhatikan. Jangan-jangan nanti asingnya nambah. Ada penempatan di saham properti gitu Januari. Ya harganya gerak naik. Kalau kita trading enak. Powernya ada gitu. Ya. Jadi kalau bicara strategi untuk trading kayak gitu. Ya. Metodenya apa ya? Tapi ada strateginya. Strategi milih sahamnya itu loh. Timingnya oke, tapi yang mana? Ya, banyak timing oke, tapi yang asing beli yang mana ya di sini. Ya. Yang lapis satu belum naik tadi apa? Astra. Ya kan? Yang main di atas cari pantulan TPIA. Yang dari bawah mau naik lapis satu termasuk Unilever. Ya, lapis dua untuk trading enak ADMR kan gitu. BRPT sementara tertekan tapi asingnya beli nanti juga bisa naik lagi dan seterusnya. Temukan karakter masing-masing. Terus yang biasanya sepi kok rame nih, Bukalapak nih. Tiba asing masuk tuh 119. Jangan-jangan nanti Januari Februari naik nih Bukalapak. Ya dipantau. Gotonya kendor malah bukanya naik. Ya jangan-jangan begitu. Ini yang asing natural. Ya toh? Oke, jelas ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya, pertanyaan sudah terjawab semua. Hampir jam 10, agak singkat kita 2 jam saja. Ya, ini teman-teman yang lain juga belum muncul ya, mungkin masih liburan. Ya, tapi ini kita memang tutup tahun. Ya. Tutup tahun kita evaluasi. Nanti kalau kita zoomnya minggu depan, udah kurang update lagi nanti. Karena minggu kemarin kita udah libur ya kan. Ini ya, ini update Desember, duit gedenya masuk 5,5 triliun. Mayoritas di saham bank plus Telkom dan Astra. Ya, kalau kita mau swing atau trading harian di saham-saham yang asingnya sedang inflow begini itu tenang, ya, tenang itu. Ya, tetap disiplin ya, karena resiko dibanting juga ada. Ya nanti karakteristiknya memang beda-beda. Kalau kayak TPIA ya, itu asingnya masuk, tapi sepertinya bukan pihak internal gitu, makanya ada bantingan. Ya, ya nanti lebih detailnya ada cara bacanya sendiri ya. Karena setiap saham itu kita mesti detail, nggak bisa gelondongan asing lokal. Tapi secara umum ketika asing net buy begini itu aman. Ya, oke itu. Nanti kalau ada yang mau
belajar serius lebih detail ya, silahkan gabung join ke yang grup internal saya sendiri, seada ya. Terus kalau yang komunitas di Stockbit ya, itu juga ada ya, tapi ada syarat-syarat tertentu ya, nanti japri aja. Di sini memang saya ada kolaborasi ya sama Stockbit. Ya. Terus yang bandarmologi tadi caranya begitu. Nanti kita cek, ini untuk cek bandarmologi bagus nih ya, ada external community. Ya. Ini kodenya di sini nih. Yang R55995 itu. Ya, nanti cara gabungnya ada di PDF, langkah-langkahnya silahkan WA. Ya. Ini yang rekaman Zoom kita 2 minggu lalu. Yang malam ini nanti kita upload juga di Stockbit. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Ini nomor WA saya ada di sini ya. Ya. Japri saja WA. Oke, malam ini cukup kita belajarnya ya. Terima kasih, selamat malam. Malam Om Dani. Ya, terima kasih Makasih. ya. Ya. Yuk.